Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang real versus nominal GDP. Nah, dalam inflasi itu dapat mendistorsi variabel ekonomi seperti GDP. Jadi, GDP ini dapat memiliki dua versi. Yang pertama itu dapat dikoreksi untuk inflasi dan yang lain itu tidak. Nah, dalam dua versi ini yaitu GDP nominal dan GDP real. GDP nominal itu adalah nilai output yang menggunakan harga saat ini. Jadi, dalam GDP nominal ini inflasi itu tidak dapat dikoreksi. Selanjutnya untuk GDP real ini nilai output menggunakan harga tahun dasar. Nah, berarti dalam GDP real ini inflasi itu dapat dikoreksi. Selanjutnya itu ada contoh. Nah, bila di tahun 2005 itu pizza itu harganya itu $10 dan kuantitasnya itu 400. Latte itu price-nya itu $2 dan kuantitasnya itu 1000. Berarti hitung PDB atau GDP nominal setiap tahun itu caranya gimana? Nah, 2005 itu berarti 10 yaitu price-nya tadi, price pizza, dikali 400 kuantitasnya dari pizza itu, ditambah price-nya $2 dari latte, dikali kuantitas 1000 dari latte. Berarti sama dengan totalnya itu $6.000. Nah, selanjutnya di 2006 juga sama, $11 untuk price pizza dikali 500 kuantitas pizza ditambah $2,5 dari latte ya harganya dikali 1100 kuantitasnya itu sama dengan 8.250 ya dolar. Nah, selanjutnya sama juga untuk 2007. Nah, 2007 ini menghasilkan total yaitu 10.800. Nah, berarti dari 2005 ke 2006 ini mengalami kenaikan sebesar 37,5%. Nah, 37,5% itu dapat dari mana? Nah, dapat dari harga tahun sebelumnya, maksudnya harga tahun setelahnya dikurangi harga tahun setelah sebelumnya per harga tahun sebelumnya. Berarti 2000 total harga di tahun 2006 yaitu 8.250 dikurangi harga total di tahun 2005 yaitu 6.000, berarti 8.250 itu dikurangi 6.000 per 6.000 yaitu harga tahun sebelumnya, berarti menghasilkan 37,5%. Nah, selanjutnya sama juga di 2007 ke 2006 itu mengalami kenaikan ya sebanyak 30,9%. Selanjutnya ada contoh. Nah, di dalam contoh ini ada 2005. Nah, 2005 ini price-nya itu $10. Nah, kuantitasnya itu 400. Untuk latte itu price-nya itu $2, kuantitasnya itu 1000. Nah, kita itu diminta untuk menghitung GDP real ya setiap tahun menggunakan tahun 2005 sebagai tahun dasar. Nah, berarti 2005 ini sebagai acuan atau tahun dasar. Berarti caranya gimana untuk 2005? Untuk 2000 itu berarti price-nya tetap ya, price-nya masih di $10 tadi, $10 dikali 400 untuk kuantitasnya, dan untuk latte itu ditambah ya tadi, berarti ditambah $2 latte dikali 1000. Nah, menghasilkan total sebanyak yaitu $6.000. Selanjutnya di tahun 2006 ini harga dasar itu tadi udah ditentukan ya. 2005 itu sebagai tahun dasar, berarti $10 dikali 500 itu kuantitas di tahun 2006. Nah, ditambah $2 dikali 1100 ini dapat dari kuantitas latte di 2006, dan $2 ini dapat dari harga tahun dasar ya. Jadi totalnya itu $7.200. Nah, untuk 2007 juga sama dan menghasilkan total 8.400. Berarti setelah kita mengerjakan ini, kita menjadi tahu bahwa dari 2005 menjadi ke 2006 itu meningkat sebanyak 20%.
Dapat dari mana 20% ini? Seperti tadi ya rumusnya, untuk tahun setelahnya dikurangi tahun sebelumnya per tahun sebelumnya. Berarti 7.200 dikurangi 6.000 per 6.000 menghasilkan 20%. Selanjutnya di 2007 ke 2006 juga menghasilkan naik yaitu 16,7%. Selanjutnya ini ada contoh ya. Nah, tadi kan kita telah mengerjakan nominal GDP, yaitu kita tahu bahwa dari menghasilkan data bahwa 2005 itu data itu 6.000, 2006 itu 8.250, 2007 itu 10.800 untuk GDP nominalnya. Nah, tadi untuk realnya tadi menghasilkan data setelah dihitung itu total 2005 itu 6.000, 2006 itu 7.200, dan 2007 itu 8.400. Berarti di setiap tahun itu ketika GDP nominal itu diukur dengan menggunakan harga saat ini, dan GDP real itu diukur dengan menggunakan harga konstan pada tahun dasar. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya tadi tuh kalau GDP nominal itu diukur dengan menggunakan harga saat ini, dan GDP real itu digunakan menggunakan harga konstan dari tahun dasar. Yang contohnya itu 2005 ya sebagai tahun dasar. Jadi tadi ya udah ketemu kalau 2005 ke 2006 itu naik 37,5%, 2006 ke 2007 itu naik 30,9%. Sedangkan real GDP-nya itu dari 6.000 ke 7.200 itu naik 20,0%, dan dari 7.200 ke 8.400 itu naik 16,7%. Berarti perubahan GDP nominal ini mencerminkan harga dan kuantitas. Perubahan GDP real ini adalah jumlah yang GDP-nya itu akan berubah jika harga konstannya itu jadi jika inflasinya itu 0. Oleh karena itu GDP real ini dapat dikoreksi untuk inflasi. Nah, selanjutnya ini ada kurva ya, nominal dan real GDP in the US tahun 1965 sampai 2007. Nah, berarti dari kurva ini ditunjukkan bahwa real GDP tahun 2000 itu meningkat, dan nominal GDP-nya itu meningkat juga, tetapi tidak terlalu jauh beda ya untuk harganya sendiri. Selanjutnya ada GDP deflator. Nah, deflator GDP ini adalah ukuran tingkat harga secara keseluruhan. Nah, definisi GDP deflator itu dirumuskan yaitu 100 dikali nominal GDP per real GDP yang telah kita bahas sebelumnya. Berarti salah satu cara untuk mengukur perekonomian tingkat inflasi adalah menghitung persentase kenaikan deflator GDP dari satu tahun ke tahun berikutnya. Selanjutnya ada contoh. Nah, di dalam contoh ini terdapat juga tadi ya seperti yang telah dibahas data-datanya, nominal GDP dan real GDP-nya juga. Nah, cara menghitung GDP deflator itu seperti apa? Di tahun 2005 itu nominal GDP-nya itu 6.000 dan real GDP-nya itu 6.000 juga. Berarti untuk deflator GDP-nya itu caranya untuk 2005 yaitu 100. Berarti tadi kan rumusnya itu 100 dikali nominal GDP per real GDP. Berarti 100 dikali 6.000 per 6.000 sama dengan 100. Nah, di 2006 itu 100 dikali 800. Maksudnya 8.250 per 7.200.
menghasilkan 114,6. Dan 2007 juga menghasilkan seperti tadi caranya, dan menghasilkan 128,6. Berarti dari 2005 ke 2006 itu naik 14,6%, dan 2007 ke 2006 itu naik juga 12,2%. Selanjutnya, GDP as measure of economic well-being. GDP real per kapita adalah indikator utama standar hidup rata-rata orang. Tapi GDP ini bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna. Nah, ini menurut Senator Robert Kennedy pada tahun 1968, beliau mengatakan, gross domestic product doesn't allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It doesn't include the beauty of our poetry or the strength of our marriage, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our courage, nor our wisdom, nor our devotion to our country. It measures everything, in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are Americans. Nah, maksud dari Robert Kennedy ini apa ya? GDP ini memang indikator utama standar hidup rata-rata orang, tapi tidak bisa diukur kesejahteraannya. Kenapa? Karena GDP tidak mengukur atau menilai dari kesehatan masyarakatnya, tidak menilai kualitas dari edukasi pendidikannya, atau bagaimana mereka bermain, tidak menginclude keindahan budaya-budayanya dari suatu negara, kecerdasan orang-orang di sana, integritas dari pemerintahannya. Jadi GDP ini tidak bisa dibilang sebagai ukuran kesejahteraan yang sempurna. Selanjutnya, kita lihat aja contohnya nih. GDP and life expectancy in 12 countries. Maksudnya hubungan GDP dengan ekspektasi hidup di 12 negara. Kita bisa lihat US, yang mana GDP per kapitanya sekitar 40 ke atas ya, 40.000 dolar ke atas, itu life expectancy-nya tuh sekitar di 80 tahun. Apakah dengan demikian yang memiliki US yang memiliki GDP tinggi itu ekspektasinya lebih tinggi daripada negara yang GDP-nya lebih kecil daripada US? Ternyata tidak. Ternyata di Jepang yang mana GDP per kapitanya sekitar 30.000 dolar, tapi dia life ekspektasinya itu lebih besar gitu. Jadi tidak ada korelasi yang benar, walaupun ada korelasinya, tapi tidak serta-merta merupakan ukuran yang sempurna gitu. Karena kita lihat juga di Meksiko nih. Di Meksiko GDP-nya lebih tinggi daripada di Indonesia. Dia Meksiko jadi life ekspektasinya pun lebih tinggi. Tapi Rusia yang mana GDP-nya mirip dengan Meksiko, dia life ekspektasinya lebih rendah daripada Indonesia yang GDP-nya lebih kecil dari keduanya. Begitu. Selanjutnya, hubungan GDP dan literasi di 12 negara. Di US yang GDP-nya paling tinggi, bisa dilihat angka literasinya pun juga tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang GDP-nya lebih rendah seperti Rusia, dia juga memiliki literasi yang tinggi gitu. Lalu misalnya di Indonesia juga walaupun GDP-nya tidak setinggi US, tapi adult literasinya persen dari populasinya itu juga tidak sejauh itu dari US. Gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk Bangladesh yang GDP-nya kecil, adult literasinya pun juga kecil. Selanjutnya, GDP dan penggunaan internet di 12 negara. Nah, bagi US,
Dia walaupun GDP-nya paling besar, tapi untuk penggunaan internet di Jepang yang lebih kecil GDP-nya itu lebih tinggi. Jadi persen dari populasi yang menggunakan internet di Jepang lebih tinggi daripada US. Padahal kita lihat di sini US lebih tinggi GDP-nya. Jadi tidak bisa diukur juga gitu. Bukan merupakan ukuran yang sempurna. Kenapa GDP bukan ukuran yang sempurna? Nah, ini karena GDP tidak menilai kualitas lingkungan, bagaimana waktu luang atau leisure time yang dimiliki oleh masyarakat, aktivitas non-pasar, orang tua menyediakan kebutuhan anaknya di rumah, dan pemerataan pendapatan. Ini tuh maksudnya, jadi GDP tuh hanya melihat angkanya saja gitu. Misalnya untuk kualitas lingkungan gitu kan tidak bisa dinilai ya. Lalu waktu luang, misalnya kalau orang-orang bekerja sampai 7 hari seminggu, jadi tidak ada hari libur, kan produksi meningkat, maka GDP juga meningkat. Tapi kan yang seperti itu kan tidak bisa dilaksanakan ya, lebih baik ada hari libur gitu. Lalu kayak aktivitas pasar seperti penitipan anak, orang tua menyediakan kebutuhan anaknya di rumah itu seperti misalnya seorang ibu nih, dia menyiapkan makanan yang harganya $10 untuk dijual. Kalau dijual kan masuk ke GDP. Cuman kalau misalnya ibu-ibu tersebut menyiapkan makanan yang sama dengan harga yang sama kepada anak-anaknya di rumah, itu tidak masuk ke dalam GDP. Jadi sebenarnya eh, memang kurang sempurna gitu kan untuk dijadikan sebuah ukuran. Lalu pemerataan pendapatan juga, misalnya ada 10 orang nih, ada 10 orang. Lalu asumsikan GDP itu 50.000. Dengan melihat itu kan kita asumsinya 10 orang GDP 50.000 berarti satu orang 5.000 gitu kan. Tapi belum tentu, padahal sama aja kayak cuma 2 orang punya 25 ribu dolar, sedangkan sisanya sama sekali tidak memiliki apa-apa. Jadi tuh tidak memperlihatkan pemerataan pendapatan. Nah, lalu kenapa sih kita peduli terhadap GDP ini? Memiliki GDP atau PDB yang besar memungkinkan suatu negara untuk membangun sekolah yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, perawatan kesehatan, dan banyak indikator kualitas hidup berkorelasi positif dengan PDB. Maksudnya gimana? Jadi PDB yang besar ini memang membantu kita untuk menjalani kehidupan yang baik. Ya. GDP tidak mengukur kesehatan dari masyarakat, tapi negara yang memiliki GDP yang tinggi dapat memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Lalu GDP ini kan tidak mengukur kualitas pendidikan ya, tapi negara yang memiliki GDP lebih tinggi, lebih besar, mampu menyediakan sistem pendidikan yang lebih baik pula. Nah, juga GDP ini tidak memperhitungkan kecerdasan, integritas, keberanian, kebijaksanaan, atau pengabdian kita terhadap negara. Nah, jadi pendeknya itu GDP tidak secara langsung mengukur hal-hal yang membuat hidup berharga, tapi ia mengukur kemampuan kita untuk mendapatkan banyak hal untuk menjalani kehidupan yang berharga. Seperti itu, sekian dari kami. Terima kasih.